Shalom saudaraku, senang bertemu kembali dengan saudaraku dalam renungan harian ini. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami datang dengan hati terbuka kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari hari ini lewat renungan harian ini. Marilah Tuhan Yesus berbicara kepada kami siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini berjudul Jangan biarkan rasa bersalah menguasaimu, yang didasarkan pada Roma 8 ayat 1. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, pernahkah kita merasakan beban rasa bersalah yang begitu berat sampai rasanya kita tidak sanggup menghadap Tuhan? Rasa bersalah adalah salah satu senjata paling efektif yang dipakai iblis untuk menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Rasa bersalah membuat kita merasa tidak layak berdoa, tidak pantas datang ke gereja, bahkan tidak berani memandang diri sendiri di cermin. Ada orang yang berkata, "Saya tahu Tuhan sudah mengampuni saya, tapi saya tetap tidak bisa memaafkan diri saya sendiri." Pernyataan ini sering kali keluar dari orang-orang yang sedang dikuasai oleh rasa bersalah. Masalahnya, kalau rasa bersalah ini dibiarkan berlarut-larut, ia akan berubah menjadi belenggu yang memenjarakan jiwa. Kita merasa terus dihukum, padahal firman Tuhan jelas berkata, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan belajar apa maksud ayat ini. Bagaimana kita dapat lepas dari belenggu rasa bersalah dan bagaimana kita bisa hidup dalam kebebasan anugerah Kristus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mari kita lihat ayat ini. Kata demikianlah sekarang. Kata ini menunjukkan perubahan status. Paulus sedang menulis surat kepada jemaat di Roma setelah membahas pergumulan manusia melawan dosa dalam Roma 7. Di Roma 7 ayat 24, Paulus berkata, "Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Tapi di Roma 8, ia memberikan jawaban penuh sukacita. Sekarang tidak ada penghukuman. Saudaraku, kata sekarang berarti kondisi ini berlaku segera bagi orang yang percaya kepada Kristus. Bukan nanti, bukan setelah kita sempurna, tapi sekarang. Seringkali kita berpikir kita harus menebus kesalahan dulu, harus cukup baik dulu, baru Tuhan mau menerima kita. Tapi Paulus berkata, sekarang, sejak kita percaya, status kita berubah dari terhukum menjadi dibenarkan. Berikutnya, kalimat tidak ada penghukuman. Artinya, vonis hukuman. Paulus tidak berkata hukuman dikurangi atau hukuman ditunda, tetapi tidak ada penghukuman sama sekali. Artinya, kalau kita sudah di dalam Kristus, catatan dosa kita dihapus. Hukuman yang seharusnya kita terima sudah dipikul oleh Yesus di kayu salib.
Mengapa kita sering masih merasa dihukum? Karena kita sering mendengar suara iblis yang berkata, "Lihat, kamu gagal lagi. Kamu tidak layak." Saudaraku, suara itu bukan dari Tuhan. Roma 8 ayat 33 dan 34 berkata, "Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah dibangkitkan." Artinya, tidak ada satupun tuduhan yang sah atas kita, karena Kristus sudah membayar lunas. Kalimat berikutnya, bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Inilah kuncinya. Tidak semua orang bebas dari penghukuman, tetapi hanya mereka yang ada di dalam Kristus. Apa artinya? Artinya kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita hidup dalam hubungan yang nyata dengan Dia. Ini bukan sekedar identitas Kristen secara KTP, tapi sebuah kehidupan yang bersatu dengan Kristus. Kalau kita masih hidup dalam dosa tanpa pertobatan, tentu rasa bersalah akan terus menghantui kita. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Kristus, kita bisa yakin bahwa pengampunannya nyata. Hidup dalam Kristus berarti setiap kali kita jatuh, kita bangun kembali dan kembali kepada Tuhan, bukan menjauh. Mengapa kita sulit lepas dari rasa bersalah? Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus jujur. Mengapa banyak orang Kristen tetap hidup dalam rasa bersalah meskipun tahu ayat ini? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kita percaya pada perasaan, bukan pada firman. Kadang kita berpikir, saya tidak merasa diampuni, berarti Tuhan belum ampuni saya. Padahal pengampunan Tuhan bukan berdasarkan perasaan kita, tetapi berdasarkan janjinya. Yang kedua, kita masih mengingat masa lalu. Iblis suka membangkit atau mengungkit-ungkit dosa-dosa lama. Tapi ingat, kalau Tuhan sudah mengampuni, Dia tidak mengingat-ingat lagi. Lihat di dalam Ibrani 8 ayat 12. Dan yang ketiga, kita salah paham tentang disiplin Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, kita berpikir itu hukuman Tuhan, padahal mungkin itu adalah proses pembentukan, bukan penghukuman. Saudaraku, mari kita lihat Petrus. Ia menyangkal Yesus 3 kali. Bayangkan rasa bersalahnya. Tetapi Yesus tidak membiarkan Petrus tinggal dalam rasa bersalah. Setelah kebangkitan, Yesus menemuinya di tepi danau dan memulihkannya. Dan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dalam Yohanes 21 ayat 15-17. Yesus bukan hanya mengampuni Petrus, tetapi memulihkan panggilannya. Hal yang sama Dia lakukan untuk kita. Rasa bersalah seharusnya membawa kita kembali kepada Yesus, bukan menjauh darinya. Sekarang mari kita pelajari langkah-langkah praktis untuk menang atas rasa bersalah berdasarkan firman Tuhan. Bagaimana lepas dari rasa bersalah? Yang pertama, percaya pada pengampunan Kristus sepenuhnya. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Kata segala berarti tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Yang kedua, hiduplah dalam pertobatan, bukan penyesalan.
Penyesalan hanya membuat kita terjebak masa lalu, tetapi pertobatan membuat kita berubah dan melangkah maju. Yang ketiga, gunakan rasa bersalah sebagai pengingat, bukan penguasa. Biarkan rasa bersalah mengingatkan kita akan kasih karunia Tuhan, bukan menguasai kita dengan rasa hina. Dan yang keempat, gantikan suara tuduhan dengan firman Tuhan. Setiap kali iblis berkata, "Kamu berdosa," jawablah dengan firman Tuhan, "Memang aku berdosa, tapi Kristus sudah menebus aku." Saudaraku, bagaimana aplikasi ini dalam kehidupan kita? Dalam keluarga, jangan biarkan rasa bersalah menghancurkan hubungan. Kalau kita salah, minta maaf dan berdamai. Di dalam pelayanan, jangan biarkan kegagalan membuat kita berhenti melayani. Tuhan memakai orang yang hancur tetapi mau dipulihkan. Dalam kehidupan pribadi, jangan terus menghukum diri sendiri. Itu sama saja meremehkan salib Kristus. Saudaraku, rasa bersalah itu wajar ketika kita jatuh dalam dosa. Itu tanda hati nurani kita masih hidup. Tapi kalau rasa bersalah itu berubah menjadi penghukuman yang terus mengikat kita, itu bukan dari Tuhan. Pegang janji Roma 8 ayat 1 ini. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Hari ini lepaskan rasa bersalah itu. Datang kepada Yesus. Katakan, "Tuhan, aku percaya Engkau sudah mengampuni aku. Aku tidak mau tinggal dalam belenggu rasa bersalah lagi." Saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik dalam hidup kami, Bapa yang mengasihi kami dan yang memberikan pengampunan kepada setiap kami. Buat kami lebih dalam lagi memahami firman-Mu yang berkata tidak ada penghukuman bagi kami yang ada di dalam Kristus Yesus. Tetaplah bersama dengan kami, menuntun kami, memegang tangan kami, dan tetap berjalan bersama Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya, dan sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Haleluya.